Betul sekali teman-teman, ini adalah Triton terbaru Pajero Sport. Sebelumnya udah diulas sama rekan saya Rehan, itu merupakan sebuah facelift, pengembangan secara bertahap. Tapi ini teman-teman, ini all new. Dan ada banyak hal yang berkembang, mulai dari mesin ganti baru, lalu kemudian sasis dan fitur pun juga menjadi lebih baik. Dan saya bisa bilang Triton yang namanya sudah besar di dunia double cabin gitu ya, akan semakin mantap. Ini ulasannya. Pertama dan terutama adalah tampilannya teman-teman. Kita lihat sekarang dynamic shieldnya sekarang model baru dan dia cenderung lebih datar. Buat saya ini lebih menarik, nggak banyak lengkungan gitu ya dibanding yang sebelumnya. Dan bagi saya ini malah kelihatan lebih maco sih, lebih boxy, lebih maco. Pun dengan headlamp T-shape ya. Dan ya ini adalah desain yang diaplikasikan secara global gitu ya. Tapi bentuk dynamic shield lalu T-shape bagi saya bisa memberi kesegaran, bisa menyegarkan buat mereka yang suka sama Triton tapi udah mulai bosen. Nah, ini menurut saya adalah resepnya dan berhasil mestinya ya. Lalu teman-teman, saya perlu menyebutkan ini bodinya sekarang memang sudah berbeda secara keseluruhan dan itu nggak lepas dari sasis yang dipakai. Sekarang luas penampangnya lebih besar 60%, ngebuat dia jadi lebih luas juga. Lalu ini sasis juga dikembangkan agar bending sama torsional rigidity-nya itu menjadi lebih kuat untuk menopang beban gitu. Jadi secara keseluruhan Triton tuh sebenarnya udah menjadi double cabin atau pickup gitu ya, yang kuat kan, menanggung beban. Lalu kemudian mesinnya yang dulu-dulu nih, yang masih seri sebelumnya pun juga sudah oke gitu, baik tenaga dan torsi. Tapi dengan sasis yang sekarang kayak semakin proper untuk menangani semua itu, baik beban yang diangkut maupun mesin yang sekarang semakin menggeliat. Ground clearance teman-teman 222 mm, dan kita tahu bahwa ground clearance itu adalah titik terendah. Tapi di luar dari titik terendah dia sebenarnya tinggi nih. Jadi ya double cabin seperti SUV gitu ya, semakin tinggi ground clearance-nya, semakin mudah buat dia untuk melewati lebih beragam medan. Mau lewat jalan berbatu misalnya atau gundukan tanah yang tinggi, dengan ground clearance semakin tinggi dia akan lebih fleksibel, lebih berdaya. Dan belakangnya teman-teman, tapi by the way ini bannya ukurannya 265 60 R18, jadi gede. Lalu di bagian belakang dia tetap flat saja seperti umumnya mobil bak, dan itu sama sekali nggak masalah, saya suka. Tapi yang paling catchy ini model T-shape-nya juga ada di lampu belakang. Dan kelihatan di sini teman-teman Triton Ultimate, dan ini clean diesel. Jadi ya sebuah emblem yang mestinya mampu merepresentasikan teknologi yang dimiliki oleh mesin Triton yang baru. Dan ini catchy banget ya. Ini chrome, lebar, dan ada kamera. Tapi yang saya suka teman-teman, ini jadi semudah itu, kayak mobil penumpang, nggak kayak mobil bak. Jadi ya ketika dia menjadi akses untuk masukin barang gitu ya, dengan cara seperti ini yang memudahkan. Dan ini bahkan Hilux pun belum ada. Yang ada di Indonesia salah satu rival terberatnya adalah Hilux, dan Hilux belum ada ini kayak spoiler atau kayak ducktail mungkin teman-teman juga bisa menyebutnya. Mungkin orientasinya bukan untuk aerodinamika tapi untuk praktikal gitu, alasan buat nongkrong di sini ya nggak Bang Rian? Yoi, Mas. Juga masih enak gitu ya. Dan kalau mungkin misalnya ya dalam skenario dia pekerjanya mesti duduk di sini, ini adalah tempat yang lebih baik. Tapi kalau katanya Bang Rian, yang penting jangan duduk kayak gini pas lagi mobil jalan. Jadi Bang Rian ya? Yoi, nggak aman. lagi salto ya. Nah, jangan. Ini teman-teman baknya pun juga sudah ada bed liner, dan kita tahu bahwa secara yang model-model kayak gini, ini buka tutup ini mungkin gimmick ya, nggak terlalu penting. Ada bagus, tapi nggak ada pun nggak masalah. Cuma yang penting ini kekuatannya, terus kemudian kapasitas angkutnya, itu adalah yang lebih penting bagi Triton.
dan terbukti selama ini nggak ada masalah. Jadi ya mestinya ini meneruskan kebagusan itu. Dan di bagian dalam teman-teman, ini pun juga termasuk yang mengalami ubahan secara signifikan. Ya all new ya. Ini dashboardnya teman-teman lebih banyak garis mendatar. Artinya sekali lagi, saya entah kenapa kalau untuk SUV atau double cabin gitu ya, semakin datar, semakin flat, semakin boxy, semakin bagus. Buat saya semakin timeless. Nah ini atas bawah ya, glove boxnya. Kemudian seperti biasa double cabin, mestinya dia bagus dalam soal tempat penyimpanan, termasuk kompartemen terbuka mesti besar untuk apa ya? Kalau di side kan naruh HT misalnya, naruh HP misalnya, atau alat kerja yang lain gitu ya. Gitu. Tapi ini teman-teman varian Ultimate yang paling mahal, 525 jutaan. Jadi dia mesti memprovide taste of luxury bagi pemiliknya atau penggunanya ya gitu. Dan buat saya sih ini ya jauh dari terkesan murah ya, setidaknya kalau dibanding sama varian-varian di bawahnya, apalagi kayak HDX gitu misalnya ya, ini lebih representatif, termasuk lapisan joknya, material yang membungkus untuk armrest yang sekaligus menjadi tutup konsol tengah, atau konsol tengah yang sekaligus menjadi armrest. Iya. Setirnya teman-teman X-Force. Iya kan? X-Force banget, dia bisa naik turun maju mundur. Seperti juga yang ada di Pajero Sport, bentuknya seperti ini. Apa ya? Ini memang secara lingkungan enak sih. Dan dia menggunakan sistem kaki-kaki yang teruji. Tapi yang saya suka adalah ini transmisinya oke banget sih. Untuk sistem geraknya menghadapi off-road maupun beban gitu ya, ini sudah terbukti. Dan dia sangat memudahkan pengemudi, termasuk pilihan to high for high lock, sama yang for low lock pun juga oke. Dan ada pilihan drive mode yang bahkan sampai 7 teman-teman. Jadi istilahnya pengemudi itu udah tinggal membaca situasi, ini kira-kira jalannya gravel kah, atau tanah licin yang berlumpur kah gitu, atau jalan normal biasa kah gitu ya. Jadi kita tinggal pilih apa yang sudah disediakan oleh opsional ini. Asik sih. Dan by the way teman-teman, sekali lagi ini versi Ultimate, jadi ada beberapa advanced driver assistance system, termasuk forward collision mitigation. Dia juga bisa membelok sendiri ya, lane change assist gitu, dan termasuk dia juga punya rear cross traffic alert, yang mana itu penting. Ini mobil panjangan, kalau keluar dari parkiran mungkin kita nggak tahu ada kendaraan yang sedang atau akan melintas. Tapi secara keseluruhan, di antara banyak ubahan yang ada di Triton terbaru, atau di antara banyak perbedaan gitu ya, saya paling suka sama desainnya sekarang lebih boxy, lebih flat, lebih macho. Kemudian mesinnya, jelas saya belum coba ya, cuma saya percaya bahwa ini adalah mesin yang lebih prospektif untuk menangani lebih banyak skenario, medan yang lebih berat. Dan apakah dia serta-merta menjadi mobil yang paling oke di kelasnya, saya rasa belum tahu ya. Kita perlu coba dulu, karena ini menghadapi rival yang sudah lebih dulu hadir, dan itu adalah nama yang juga besar, Hilux. Kita sudah coba, dia sangat potensial dalam banyak hal, dan Hilux kenyataannya kedatangan lawan yang sangat mungkin untuk mengalahkannya dalam beberapa parameter mungkin gitu. Jadi ya kita lihat aja. Tapi secara keseluruhan, dari nama besarnya Hilux sama Triton, Hilux tuh besar banget secara global ya, tapi Triton tuh juga wangi di Indonesia gitu. Jadi ya kita lihat nanti.
By the way teman-teman, kita masih di Gias nih teman-teman, nih di hallnya Mitsubishi. Dan kalau teman-teman mau lihat banyak mobil baru, termasuk menikmati pameran, lalu kemudian ada show-nya dan promo-promonya, kayaknya teman-teman jangan sampai lupa untuk mampir ke Gias ya, di AS BSD teman-teman, di Tangerang, Banten. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.